Halo semua anak-anak sekolah Pelita Utama, terkhususnya siswa-siswi kelas 3 yang hari ini Miss harapkan bisa enjoy, happy saat kita mau memulai pembelajaran tematik kita ya. Baik, tematik kita hari ini kita mulai dari tema A, sehingga menjadi 3A di bukunya dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Nah, kita masuk hari ini di subtemanya yang pertama. Nah, coba buka subtemanya pertama dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di halaman pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pembelajaran 1 dan 2 hari ini kita belajar ya. Baik, kita masuk dalam makhluk hidup adalah segala sesuatu yang ada di bumi yang memiliki ciri-ciri. Jadi makhluk hidup itu semua yang ada di bumi ini itu disebut makhluk hidup, tapi dengan memenuhi ciri-ciri berikut ini ya. Yang pertama, makhluk hidup itu dia bernafas. Yang kedua, dia bergerak. Ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, dapat berkembang biak. Nah, 5 ciri-ciri ini ketika anak-anak melihat pada makhluk hidup atau makhluk yang mana saja makhluk hidup itu, ketika dia bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang, dan dapat berkembang biak, itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup termasuk dengan benda hidup. Ya, betul. Jadi, makhluk hidup itu benda hidup. Contohnya itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau ada benda hidup pasti ada benda? Iya, betul, benda mati. Apa contoh benda mati? Nah, contoh benda mati itu batu, meja, bola, pena, pokoknya segala sesuatu yang dia tidak bernafas, dia tidak bergerak, dia tidak memerlukan makanan, dia tidak tumbuh dan berkembang atau apalagi berkembang biak. Nah, tetapi benda mati bisa berpindah tempat karena ada yang memindahkan. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh apa ya? Nah, ini contoh benda hidup atau makhluk hidup. Ini juga. Kalau ini benda hidup atau benda mati ya? Ayo. Kalau yang ini? Iya, betul. Ini buku dan bola termasuk dengan benda mati. Pintar anak-anak Miss semua ya. Oke, nah sekarang kita masuk dalam tema yang ini, jenis makanan makhluk hidup. Nah, jenis makanannya. Kira-kira makhluk hidup itu makan nggak ya? Nah, yang pertama manusia. Manusia, tumbuhan, dan hewan adalah makanannya. Jadi manusia bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan. Contohnya tumbuhan sayur-sayuran, contohnya hewan ikan, daging. Nah, itu manusia makan. Yang kedua hewan. Nah, hewan di sini ada 3 jenis ya anak-anak. Hewan di sini yaitu pertama ovipar. Ovipar itu adalah hewan yang cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ingat aja, kalau ada O di sini, ovipar ini, itu berarti dia ada, kalau O kan nol itu, atau telur bisa dibilang ya. Nah, berarti dia itu cara berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, vivipar. Nah, vivipar itu dengan cara melahirkan. Nah, bagaimana dengan ovipar? Nah, ingat, kan ada kata O. Berarti kalau ada kata O di situ, berarti dia ada bertelur dan ada melahirkan. Nah, tumbuhan makanannya dengan apa? Dengan fotosintesis. Nah, tadi makanan ya. Kalau hewan ovipar ini makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau vivipar ini makanannya hewan lain. Nah, sama halnya dengan ovipar juga. Ovivipar juga begitu.
Nah, tumbuhan dengan berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, ini dia. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, gasnya itu dari airnya itu diambil dari akar yang mengambil air. Nah, gas karbon dioksida itu dari udara dari sini yang diambil, yang dihirup. Nah, ini dia. Nah, dengan bantuan cahaya matahari, biasanya kan cahaya matahari di atas nih. Nah, ibaratnya ini tulisan fotosintesis ini nanti jadi cahaya matahari. Nah, masuk deh dia. Nah, sehingga apa? Sehingga tumbuhan bisa berfotosintesis itu melalui daunnya. Nah, ini dia. Oke, dia menyerap energi cahaya matahari. Biasanya ketika tumbuhan ini berkembang, tumbuh banyak, tumbuhan biasanya kan dimakan sama hewan kan. Tadi hewan ovipar bisa. Nah, contoh hewan ovipar bisa ayam, nah, bisa kambing juga makan, bisa bebek. Nah, tapi dalam tema ini kita akan belajar satu lagu yaitu Bebek-bebekku loh. Nah, lagu tersebut dipopulerkan oleh Vien Is Haryanto. Nah, jangan lupa ya, Vien Is Haryanto. Nah, tugasnya yaitu kerjakan halaman 5. Halaman 5, ayo berlatih, ada 5 soal itu ya. Nah, hanya melihat jawaban dari tabel jawaban yang di atasnya. Jadi hanya mencocokkan. Soal 1 tuh dengan yang mana cocoknya ya. Nah, begitu ya. Lalu, fotonya dikirim ke WA. Oke. Nah, fotonya dikirim ke WA untuk yang halaman 5. Nah, kita kembali tadi ke halaman yang ketiga, coba dibuka. Tadi kan ada benda hidup dan benda mati. Nanti anak-anak Miss itu coba di checklist ya. Itu kan katanya kalau benda atau dia termasuk benda hidup atau mati di checklist. Nah, coba kita lihat dari nomor 1. Aku berkaki 4. Aku terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk menulis. Apa nama bendanya? Ayo. Ayo. Nah, nama bendanya adalah meja. Meja termasuk benda apa? Benda mati. Aku berkaki 4, aku berlari cepat dan memakan rumput. Nah, apa namanya? Kalau berlari, dia larinya cepat, dia makan rumput. Ya, betul. Rusa, kijang, bisa. Nah, dia termasuk benda apa? Makhluk hidup. Good. Aku terbang tinggi di angkasa. Aku memiliki ekor. Aku diterbangkan dengan benang. Wah, apa nama bendanya ya? Ayo, burung kah? Tapi dia diterbangkan dengan benang loh. Kalau burung kan terbang dengan sayapnya. Iya, layang. Termasuk benda apa? Benda mati. Lalu, aku dapat terbang. Aku memiliki sayap. Aku menghisap nektar bunga. Nah, apa namanya? Ya, betul. Kupu-kupu termasuk makhluk hidup. Nah, di halaman 4, di situ ada 2 gambar. Ada gambar bola dan ada gambar bebek. Nah, gambar bola ini termasuk apa? Coba dihubungkan, gariskan. Hubungkan bola dengan ada 4 kolom yang di sampingnya. Termasuk dengan makhluk hidup atau benda mati. Nah, garis. Terus bola memerlukan makanan atau tidak? Ah, digaris. Bebek juga demikian ya. Bebek itu apa? Makhluk hidup dan memakan dedak. Jadi dicocokkan ya, dihubungkan antara gambar dengan kata-katanya ya. Oke. Nah, ini linknya ya. Ini link nanti Miss buatkan di kolom deskripsi sehingga anak-anak Miss tinggal klik aja ini. Sehingga belajar lagu Bebek-bebekku. Nah, untuk lagu Bebek-bebekku ini jangan lupa ya, ini termasuk
tugas, yaitu dengan anak-anak bernyanyi divideokan. Nah, nanti videonya kirimkan ke Miss dan Misternya ya. Nah, tapi videonya nggak usah banyak-banyak, hanya satu aja nyanyinya dari awal sampai habis ini udah gitu aja, paling cuma berapa menit. Oke, anak-anak? Nah, baik. Nah, kita belajar. Dari bebek-bebek tadi, banyak diternakkan diambil apanya yang diambil? Dagingnya dan telurnya. Jadi sehingga kita pernah makan telur bebek dan daging bebek. Bisa juga ayam ya. Nah, peternakan memberi makan dengan teratur agar bebek atau ayam dapat bertambah besar. Di sebuah peternakan yang besar, jumlah bebek yang dipelihara biasanya mencapai ribuan ekor. Ya dong ya. Nah, contoh angka-angkanya seperti ini. Nah, lihat ini. Ini dibacanya apa ya ini? Kalau tulisan seperti ini. 1000. Benar. Kalau yang ini? 1030. Nah, kalau yang ini? 5225. Nah, kalau yang ini? 9670. Baik, ini 0 ini menempati nama tempatnya yaitu puluhan. 7 ini satuan. 6 ini ratusan dan 9 ribuan. Nah, nanti di pembelajaran 3, 4 itu kita akan belajar kembali tentang ratusan, ribuan itu, oke? Nah, nama bilangan dan lambang bilangan. Nah, coba perhatikan. Kalau ada angka seperti ini disebut lambang bilangan. Nah, kalau yang disebut nama bilangan berarti anak-anak harus menulis sesuai dengan angkanya, lambangnya. Contoh lambang bilangan 87, nama bilangannya berarti anak-anak harus menulis 87. Nah, jadi yang menggunakan abjad ini itu disebut dengan nama bilangan. Ini nama bilangan ya. Nah, kalau dia angka ini disebut dengan lambang. Jadi contohnya Miss bilang, coba lambang bilangan dari 80. Berapa lambang bilangannya? Berarti angka 8 dan angka 0. Lalu, nah yang ini yang akan kita pelajari nanti di pembelajaran 3. Nah, tapi Miss akan buka sedikit, kita pelajari sebentar. Menulis lambang bilangan. Nah, yang tadi. Nah, kalau kita baca ini kan menjadi bacaannya 9473. Nah, 9 ini disebut dengan ribuan. 4-nya ini disebut dengan ratusan. Nah, 7-nya disebut dengan puluhan. Dan 3 disebut dengan satuan. Tapi jangan lupa, ketika menulis angka ribuan, jangan lupa setelah angka ribuan harus ada titik. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi 9.000 itu berarti 9.400 berarti di sebelum angka 4 itu harus ada titik ini ya, seperti ini ya. Oke. Nah, contoh. Coba 213.329 berapa? Nah, coba ya ditulis aja atau dijawab sendiri. 11.300 berapa? Nah, jadi kalau 200 berarti kalau sudah 200 berarti angka 2 depannya. 13 berarti 13.000 di sini ada 320 berarti ditambahin 320. 11.300 berarti 11.300 angkanya ya. 420.775 berarti ada angka 4, lalu angka 2, angka 7, angka 7 dan angka 5. Itu untuk nomor 3, oke? Gampang kan untuk nama bilangan dan lambang bilangan? Nah, untuk yang menulis lambang bilangan untuk menempatinya itu nanti di pembelajaran 3. Nah, tugasnya kerjakan halaman 9. Halaman 9
ayo berlatih. Nah, bagian A dan bagian B. Anak-anak hanya menuliskan ketika ada lambang bilangan di situ, anak-anak tuliskan gimana nama bilangannya. Ketika ada nama bilangan, anak-anak menuliskan lambangnya. Nah, kalau bagian B itu diurutkan aja. Jadi, diurutkan dia setelah contohnya nomor 1 1000, 1500 ada titik-titik sehingga ada 2500 dan ada titik-titik. Nah, itu dikerjain. Nah, ya. Jadi, tulis bilangan ribuannya yang tepat apa. Nah, jadi di antara 1500 sama 2500 di tengah-tengahnya ada berapa? Nah, gitu. Contoh nomor 1 ya. Jadi di tengahnya ada 2000. Jadi 1500, 2000, 2500. Jadi yang titik terakhir 3000. Nah, anak-anak Miss kerjakan nomor 2, 3, 4 dan 5 ya bagian B ya. Oke. Lalu kita masuk dalam pembelajaran 2. Pembelajaran 2 kita akan belajar tentang ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Tadi kan makanan, memerlukan makanan. Sekarang bergerak yang kedua. Nah, yang bergerak, contohnya makhluk hidup kan ada 3 tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertama manusia dulu. Nah, manusia bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, contohnya apa? Olahraga. Nah, dengan berolahraga itu menjadi cara manusia bergerak untuk menjaga kesehatan. Contohnya bergerak, menggerakkan kaki dengan berjalan dan berlari. Nah, olahraga juga dapat dilakukan dengan permainan. Nah, ada di dalam buku tematik. Buku tematik halaman 10. Dilihat ya di halaman 10-nya di dalam buku tematik. Udah dilihat ya? Oke. Nah, ingat, dalam permainan kita harus memiliki sikap jujur dan kompak ya pada sesama teman. Jangan lupa. Lalu, nah ini contoh apa nih? Nah, ini contoh manusia bergerak dengan berjalan. Kalau ini, nah ini berlari. Ini adalah contoh gerakan manusia ya. Nah, sekarang benda mati tidak dapat bergerak. Nah, di awal Miss sudah bilang ya, benda mati tidak dapat bergerak, akan tetapi dapat bergerak bila ada yang menggerakkannya. Dapat berpindah bila ada yang memindahkannya. Nah, 2. Kita belajar dari hewan. Nah, hewan bergerak dengan cara apa ya? Nah, cara hewan bergerak yang pertama, kanguru dengan melompat menggunakan kakinya. Kedua, ikan berenang menggunakan siripnya. Burung terbang menggunakan sayapnya. Ular melata atau menjalar menggunakan perutnya. Dan ini ada gambarnya ya. Nah, ini ikan. Ikan tadi dengan apa ya? Dengan sirip ekor gitu ya. Nah, ini apa tadi? Kanguru dengan kakinya dia melompat. Nah, kalau ini, nah tadi burung dengan sayapnya. Nah, jangan lupa anak-anak Miss, ada tugas loh di halaman 12. Nah, ayo berlatih. Jadi, hanya menulis cara bergeraknya saja. Nah, hanya 5 soal, tidak banyak ya. Nah, ada 5 soal di halaman 12 saya berlatih. Nanti fotokan dan kirim ke WA Miss-nya ya. Oke. Kita masuk yang ketiga, yaitu cara bergerak tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak nggak ya? Ayo. Nah, ya, tumbuhan bergerak, namun tidak berpindah tempat. Apa contohnya? Ini contohnya, daun putri malu. Siapa yang pernah lihat daun putri malu? Dia akan menutup bila disentuh. Ada yang lihat nggak? Ada yang pernah lihat? Nah, batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, ada biji kacang hijau akan bertumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, ini dia.
Nah, ini ya contoh-contohnya ya. Nah, bergerak merupakan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada manusia. Nah, sehingga hendaknya kita bersyukur atas keistimewaan itu. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Bentuk rasa syukur kita dapat kita lakukan dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Nya di sini yaitu tertuju pada Tuhan. Bersyukur merupakan pengamalan Pancasila pertama dengan lambang bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ini gambar bintang ya. Ini gambar bintang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini Pancasila kedua, rantai. Rantai emas, ini bunyinya. Ini pohon beringin, ini bunyinya. Ini kepala banteng, ini bunyinya. Dan ini padi dan kapas, ini bunyinya. Jadi ini sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, selain itu, contoh lain pengamalan sila pertama adalah menjaga seluruh ciptaannya dengan cara tidak menyakiti atau memburu hewan serta tidak menebang pohon. Nah, selain tadi bersyukur ya. Nah, selesai deh materi kita hari ini. Tidak terasa kan materinya selesai? Nah, jangan lupa ya tugasnya. Tugasnya dikumpulkan ke homeroomnya dan jangan lupa dikerjain dan difoto. Tadi ada beberapa tugas ya. Nah, Miss ingatkan sekali lagi tugasnya tadi. Ini ya. Halaman 12, halaman halaman 12, halaman 9 dan halaman ini yang lagu bebek-bebekku ya, divideokan dan halaman 5. Nah, jadi dikerjakan ya. Lalu setelah selesai difotokan dan dikirim ke homeroomnya. Jangan lupa ya. Dan kita akan kembali besok dalam materi pembelajaran 3 sampai pembelajaran 4. Nah, dengan materi yang baru, tugas ya yang baru juga. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak. Sampai jumpa video selanjutnya.